Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat walafiat, sabar taat. Dapat kita berkumpul kembali bersama di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga hati kita cenderung kepada ketaatan dan hati kita jauh daripada kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, ketaatan dan kemaksiatan itulah yang akan mewarnai nasib kita di akhirat kelak. Demikian janji Allah Ta'ala. Allah berjanji untuk memberikan kenikmatan bagi orang yang taat, orang yang beriman dan beramal salih. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan dahsyatnya api neraka bagi orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi yang kita pinta lawan Allah tuh, mudahan hati kita selalu cenderung kepada ketaatan, hendak kaja, tertarik kaja untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dan jauh dari kemaksiatan. Tapi ada juga yang ibadahnya jalan tapi maksiatnya juga jalan. Ibadah jalan, maksiatnya jalan. Ujar kekanakan kita wayahin itu STMJ ya. STMJ, susu, telur, madu, jahe. Tapi terjemahnya bergeser. Sholat terus, maksiat jalan terus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan buruk dan munkar jika dilaksanakan sesuai dengan contoh, sesuai dengan niat kita yang kita hanya satu-satunya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita malam ini ulun ingin angkat beberapa perbuatan, beberapa perilaku manusia di muka bumi ini yang perilaku itu diancam oleh Allah dengan dahsyatnya api neraka. Artinya tinggal kita kontrol ke dalam diri kita. Jika ini ada pada diri kita, kalau kita tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka, maka kita stop dari perilaku-perilaku itu. Stop daripada perilaku-perilaku ini. Lanjutan dari kajian kita beberapa malam yang lewat tentang penyebab su'ul khotimah. Penyebab su'ul khotimah. Kematian itu diharapkan, kematian itu akan dihadapi oleh manusia dua macam. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Sabarataan kita kada yang hakunnya mati itu su'ul khotimah, mati yang terburuk, mati yang terburuk. Semua kita menginginkan husnul khotimah. Tapi bagaimana seseorang bisa husnul khotimah sementara dalam perjalanan hidupnya selalu melangkahkan langkah-langkah yang membawa kepada arah su'ul khotimah? Salah satu di antaranya kemarin yang kita bicarakan, penyebab terbesar matinya dengan kematian yang terburuk, fasadul i'tiqad, rusaknya akidah manusia. Rusaknya akidah. Rusak akidah itu kayak apa? Tidak bulat lagi. Keimanan lawan Allah Ta'ala bulat-bulat lonjong. Namun bulat-bulat lonjong masih mending. Ada bulatnya dan ada lonjongnya. Ini kan ada bulatnya sama sekali. Selalu bimbang dalam ibadahnya, dalam pintanya, dalam doanya. Selalu Allah disandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebab terbesar su'ul khatimah. Adapun yang kita angkat malam hari ini, ada beberapa perbuatan yang ditinjau dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis sahih. Allah mengancam perbuatan itu dengan dahsyatnya api neraka. Yang pertama, perbuatan paling besar yang diancam dengan api neraka, tarakus shalah, meninggalkan salat. Kita jelaskan nanti. Yang kedua, yamna'uz zakah, menahan zakat. Punya harta, zakat ditahan, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dahsyatnya api neraka. Uququl walidain, yang ketiga, durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua. Itu juga diancam dengan dahsyatnya api neraka. Hadis berulang-ulang
sampai kepada kita tentang ancaman-ancaman anak-anak durhaka. Tapi ada aja, bukan ada aja, banyak anak tuh yang durhaka dengan kedua orang tua. Padahal Allah sudah mengancam dengan dahsyatnya api neraka. Imamun zalim, pemimpin yang zalim juga terancam dengan dahsyatnya api neraka. Kemudian yashhaduna zur, surah Al-Furqan, suka bersaksi tapi kada tahu nang disaksikannya, persaksian palsu. Kada tahu masalahnya, tampil sebagai saksi di atas sumpah seolah mengerti segala-galanya, sehingga memutuskan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kenapa? Karena tampilnya seorang saksi palsu, dan ini diancam oleh dahsyatnya api neraka. Akalu malal yatim, memakan harta anak yatim, ulaika fi butunihim naro, kata Allah. Harta anak yatim yang dimakannya itu di dalam perutnya nanti akan menjadi apa? Kobaran api neraka. Terbakar ini perut di akhirat jika memakan harta anak yatim. Akalur riba, pemakan riba diancam dengan dahsyatnya api neraka. Kemudian yang kedelapan, mudah-mudahan kita bisa bahas satu persatu, penyogok dan yang menerima sogok, kedua-duanya dalam neraka. Ada lagi hadis yang satu, penyogok yang mengantarkan sogok, yang menerima sogok. Jadi ada perantara. Perantara ini sebenarnya menyampaikan diurang aja. Cuma nang menyogok, aku berkirim lawan sipulan. Ini perantara nih sama. Nauzubillah min dzalik. Biasanya ar-rashi wal murtashi ini penyogok dan yang disogok itu terjadi pada saat seseorang menginginkan dukungan dan simpati. Karena orang kadang mendukungnya, maka supaya didukung oleh orang banyak-banyak berbagi duit, kira-kira kayak itulah. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Aku menerima duitnya aja, aku memilih kada, salah juga. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ancamannya kada tanggung-tanggung. Ancamannya api neraka. Meninggalkan sholat yang pertama. Kenapa? Meninggalkan sholat ini diletakkan pada urutan yang pertama. Karena dosa besar meninggalkan sholat adalah dosa yang paling nyaman dilakukan. Paling nyaman meninggalkan sholat itu. Kada ada beban sama sekali. Banyak orang yang puasa sebulan penuh, Pak, tapi sholatnya belang kambingan. Masih mending lamun ada belang-belangnya. Sebulan penuh mampu puasa, sholat tidak beres. Banyak orang yang kalau masa lalu kan naik haji tiap tahun bisa, hajinya tiap tahun, tapi sholatnya kada terjaga. Meninggalkan sholat satu perbuatan yang sangat mudah dilakukan oleh manusia, dan tidak ada dosa-dosa yang Allah kemukakan kepada kita yang menyangkut tentang apa? Seperti meninggalkan sholat. Tarakus shalah muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharon, sungguh dia kafir yang nyata. Merinding bapak-bapak kita, begitu dahsyatnya dosa meninggalkan sholat ini. Sampai satu perbuatan dahsyat itu Allah dempetkan dengan kekafiran. Kalau pian kada puasa, kada ada bahasa kafir itu. Pian kada naik haji, kada ada bahasa kafir. Tapi meninggalkan sholat dekat dengan kekafiran. Sebagai seorang muslim, sholat itu satu amal ibadah yang persyaratannya kada banyak-banyak. Islam, balik, berakal, sudah wajib sholat. Islamkah? Islam. Balikkah? Kayak apa bapak dah kada balik, cucu sudah 10.
Ulun Pak cucu 10 tak. Bapak dah kada balik berakal, bekerja, becari pintar. Tapi uniknya 3 syarat yang tercukupi ini tetap tidak melaksanakan sholat. Kata Imam Ghazali, meninggalkan sholat itu perbuatan yang paling mudah, paling ringan rasanya bebannya, Ada orang tidak puasa, kemudian merokok di pinggir jalan, berat bebannya. Tapi orang yang tidak sholat sangat ringan bebannya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Fawailul lil musallin, Al-Ma'un ayat 4 ayat 5. Maka celaka bagi orang yang salat. Dalam tafsir lain, fawailun, satu jurang, satu lembah yang ada di dalam jahanam, itu namanya al-wail. Satu jurang neraka yang terletak di dalam neraka jahanam. Sampai ulama tafsir menyebutkan panasnya al-wail ini, jurang neraka yang bernama al-wail ini, jika dilabuh ke dalam jurang neraka itu gunung, maka gunung pun akan meleleh saking panasnya. Nauzubillah min jalik. Apalagi kita nang pina berjalan kada tepi kuat lagi, nauzubillah. Jangan dihayal-hayal. Makanya apabila berbicara tentang neraka, dep hati kita. Ayat dahsyat tadi yang dibaca oleh Ustaz Ahmad, Ustaz Fikri, imam kita, berbicara tentang dahsyatnya api neraka. Dan kita mengerti dengan kandungan itu, batin kita rasa tertekan, bapak-bapak. Jangan dianggap enteng. Kada apa jua aku masuk neraka bekawalan lawan. Belum tentu artis itu masuk neraka. Belum tentu. Yang menantang-nantang neraka ini nanti yang akan dihadapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahulah neraka yang paling ringan itu. Neraka yang paling ringan ini, jempol diletakkan di atas bara api neraka, jempol kaki terjajak telapak batis lawan baranya api neraka, maka yang meleleh otak-otak dan kulit-kulit yang ada di kepala kita. Amun ada nang jaga malam toh, kada sempat memati apinya, bisa jaga malam itu kan menyalakan api. Kita lari pagi kada hendak bersandal, lari paginya terjajak bekas timbunan nang jaga malam tuh, refleks imbah menjajak langsung sumpah serapah. Bungulnya api ini tadi di saking apa? Saking panasnya. Amun luyuh telapak batis nang luyuh. Tapi neraka itu yang paling ringan, dijajakkan di bara api neraka, maka yang meleleh daging-daging, otak-otak, kulit-kulit yang ada di muka kita. Batis nang menjajak, nang hancur luluh kepala. Na'udzubillah min jahlik. Jamaah rahimakumullah. Itu pun Rasul katakan, jika seseorang berdoa setiap hari minimal 3 kali bulang balik, apa doanya? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan hamba daripada neraka, lepaskan hamba daripada neraka, lepaskan hamba daripada neraka. Wa qalatin nar, kata Nabi, dan neraka berkata kepada Allah. Apa kata neraka? Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka, karena dia bolak-balik meminta dilepaskan daripada api neraka. Maka Allah tuh benci orang yang menantang. Orang yang menantang, dasarnya sikap Allah itu dibenci oleh Allah. Tapi manakala kita merasa takut, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama.
Orang yang selalu berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba daripada azab jahanam. 2-3 kali itu berdoa tuh. Apa kata neraka jahanam lawan Allah? Ya Allah jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Karena dia meminta dan berdoa, minta lepaskan surga nangka itu jua. Ya Allah ya Rabb, masukkan hamba ke surga. Surga Firdaus ya Allah. Nabi itu menyuruh apabila minta masuk akan ke surga tuh, jangan surga nang rendah. Memang surga kan ada nang rendahnya. Cuman kadang-kadang kita hubungkan lawan kehidupan kita. Ya Allah, asal masuk surga aja, biar di emperan surga kada apa-apa. Jangan. Pintalah surga Firdaus. Dan Allah janjikan surga Firdaus itu bisa dicapai oleh semua manusia. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal solih, maka bagi mereka jannatul firdaus, surga Firdaus, tempatnya kembali. Oh, apabila kita sholat beribadah hendak mencari surga, itu kada ikhlas. Itu biasanya ucapan orang nang kada tapi mau sholat juga begitu tuh. Allah yang menjanjikan, kenapa kita mengaku kada ikhlas? Allah yang katakan. Allah yang mengatakan, man hafaza ala salatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yarallahi alaiha haqqan harramallahu ala nar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memelihara salat 5 waktu, dari mana dipeliharanya? Ala wudu'iha, mulai wudunya dipelihara. Karena banyak yang sholatnya khusyuk tapi kada diterima gara-gara wudunya kada benar. Maka memelihara kebenaran dan keutuhan sholat, mulai kita memelihara wudu, Bapak-bapak. Mungkin hati kecil kita bertakut, salah gerang wudu kita hari ini. Ulun kada memadahkan salah. Cuma bagus kita cek kembali. Wudu yang kita laksanakan tuh kita cek kembali. Karena yang mempraktekkan kebenaran wudu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari wudunya yang dipraktekkan oleh Nabi. Kadang-kadang wudunya kita suka buru-buru. Apalagi di masjid sudah qomat berkumandang, wudunya antrian, akhirnya kesempurnaan wudu kada terjaga. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum, kata Nabi, maka basuh. Allah Ta'ala yang katakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka basuhlah mukamu. Membasuh muka itu perintah dari Allah awal bagi orang yang berwudu. Bagaimana Nabi mempraktekkan membasuh mukanya? 3 kali yang paling masyhur. Oh, sekali gen sahaja, memang kadang-kadang mengatakan kada sah. Tapi 3 kali itu adalah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu, dari pasak telinga kanan ke pasak telinga kiri. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala dengan air. 1 paket dengan telinga. Biasanya kepala lawan telinga 2 paket. Nabi mempraktekkan 1 paket. Ini keran, tanah tangan kita, lamun pindah hibak banar banyunya, tumpahkan, jimus sebelum kita ke kepala. 2 telapak tangan yang basah, tarik ke belakang. Setelah tarik ke belakang, bagi laki-laki, kembalikan lagi ke depan. Barongsong telinga. Lucu lah cara berudunya, ujar komentarnya. Karena berumur-umur kita membasuh kepala tuh kayak ini lalu rasa lucu.
Kebetulan sisirannya pina bagus, digesernya ke sini basuhnya. Tabuk. Imbah kepala baru 2 telinga, artinya 2 paket. Wudu yang Nabi praktekkan kepala dan telinga satu paket. Kayak apa wudu nang lalu tuh kada salah, jangan pikirkan ke depan. Setelah kita pelajari kaifiat wudu yang benar, karena menjaga sholat diawali dengan menjaga wudu. Fawailun lil aqabi minan nar, kata Nabi, celakalah yang tumitnya di neraka. Celaka yang tumitnya di neraka di waktu menyiram kaki berwudu, hanya air dari depan dan kada digosok sampai ke belakang. Di belakang nih yang resap tuh digosok lawan tangan kita. Batis kanan tangan kiri, batis kiri tangan kanan. 10 kali kita siram dari depan, kada sampai ke belakang. Abdurrahman bin Abu Bakar berudu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan oleh saudaranya. Siapa saudaranya Abdurrahman? Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar. Siapa Aisyah itu? Bini Nabi. Melihat dan sanak laki-lakinya baudu kada beres di bagian belakang, maka Aisyah membaca hadis ini. Kata Aisyah, celaka orang yang tumitnya di neraka. Artinya basuh kaki dari depan sampai ke belakang. Jemaah sekalian rahimakumullah. Apalagi Nabi itu kada pernah mencuci muka langsung dalam wudu sebelum Nabi membersihkan 2 tangan. Bersihkan dulu 2 tangan. Setelah bersih, madmadah, berkumur-kumur. Ambil lawan 1 telapak tangan, hirup dan berkumur-kumur. Arti berkumur-kumur itu muntahkan imbah 2-3 kali. Sekalipun para ulama lamun bulan puasa siang panas banar, ya bisa kumur-kumurnya ditinggal. Kalau pina kumur-kumur secangkir, keluarnya setengah cangkir. Bukan wudunya yang batal, tapi puasanya yang batal. Pada saat hukum berkumur-kumur itu kan membatalkan puasa. Tapi lamun tertinggal banyak banar yang termasuk batal. Madmadah, kemudian istinsak dan istinsar. Istinsak itu menghirup air ke hidung. Istinsar, mengeluarkan air yang ada dalam hidung sampai keluar. Mun kami bahari disuruh dipraktekkan di hidung, keluar di muntuk. Berminggu-minggu kayak sakit kepalanya. Kadang-kala kita mempraktekkan cukup hirup sampai ke pangkal hidung, hembuskan keluar. Ini sunnah yang dipraktekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berjanggut, ada tambahan bonus pahala. Nabi menyelat-nyelati janggut nang panjang itu. Dengan apa? Dengan air dibersihkan, dibasahi janggutnya. Amun pian kada berjanggut, kada kau membasah-basahi. Sunnah Nabi 24 jam. Setiap berudu kita dapat bonus pahala. Nah, ala wudu'iha wa mawaqitiha, menjaga sholat itu dari wudunya dan dari waktunya. Menjaga ketepatan waktu. Di 5 sholat yang diwajibkan disuruh dikerjakan tepat waktu, kecuali apa? Sholat Isya. Sholat Isya, sahabat teguringan dahulu di masjid. Hanya Nabi datang. Ya kita praktekkan nang kayak itu, kada baisi juga masjid. Imamnya datangnya pukul 12. Maka apabila kita selesai kajian langsung salat Isya. Cuman ulun ingin sampaikan, jika kajiannya terlambat setengah jam umpamanya, janganlah di antara jamaah mengambil tempat aku salat Isya ini melambatkan waktu. Tidak. Satu-satunya salat 5 waktu yang boleh ditunda beberapa saat karena
hal-hal tertentu adalah salat isya. Salat isya. Wa mawaqitiha. Wa ruku'iha. Menjaga ruku'nya. Menjaga ruku' ini wajib Bapak. Dengan tumakninah. Bismillah. Parka' wa tatma'inna raki'an. Pasjud wa tatma'inna sajidan. Ruku' dan tumakninahlah di dalam ruku'. Sujud dan tumakninahlah di dalam sujud. 2 rukun solat dari 13 rukun yang selalu diikuti dengan kalimah tumakninah. Karena dari 2 rukun solat ini kehilangan jeda, kehilangan tumakninah. Kalau rukunya kada sempat bungkuk benar, bangkit sudah. Maaf, lamun kada sempat bungkuk, to lamun sidin sakit pinggang, kada masalah. Jangan pun nang ruku, duduk aja di atas kursi sudah mendapat nilai yang sama, manakala kondisi sudah tidak mengizinkan lagi. Tapi ini masih mampu, rukunya jingkrak-jingkrak, kada ada jedanya, kada ada tumakninahnya. Padahal tumakninah itu adalah termasuk rukun solat. Meninggalkan tumakninah adalah meninggalkan rukun solat. Apabila meninggalkan rukun solat, Bapak-bapak, ibu-ibu, sah tidak salatnya? Tidak. Jangan menganggap enteng dengan tumakninah. Tumakninah itu apa? Jeda. Berapa lama jeda? Sebatas waktu bacaan yang disunnahkan untuk dibaca. Apa yang kita baca di waktu ruku? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma birli. Atau Subhana rabbiyal azim. Salasan 3 kali. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Atau nang terbiasa subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Dibaca 3 kali, kada terlalu lawas. Kada lawas. Hanya orang yang sedang digoda oleh hawa nafsu syaitaniah saja yang meninggalkan tumakninah itu. Parka' wa tatma'inna raki'an. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, nahani sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku anil tifat. Salat pelingau-pelingau. Aku dipadahkan Nabi, Abu Hurairah, apabila salat jangan pelingau-pelingau. Abu Hurairah pelingau-pelingau kah salatnya? Tidak. Nabi memberitahukan secara umum agar salat itu pandangan ke tempat sujud, jangan pelingau-pelingau. Allahu Akbar. Maka pian apabila musim solat itu ada gangguan sedikit aja refleks. Allahu Akbar, angkat takbir. Lalu pemadam ngueng. Gelisahnya luar biasa. Gelisahnya luar biasa. Muhani ke sini, mata ke sana, nah arahnya ke arah pemadam lewat. Kayak itu. Nangka itu juga begitu mengangkat takbir, belum bertakbir tuh kan ada nang gatalnya daerah sini nah. Begitu takbir habis semuhaan nih gatal. No, garu pulang ke sini pulang. Akhirnya apa? Kada terlaksana dengan sempurna. Ingat, ada setan yang namanya Hanzab beroperasi untuk menggagalkan salat kita. Salatlah kita seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq berdiri tegap dalam salatnya. Umar bin Khattab yang terkenal memiliki hati yang keras, tapi apabila dalam salat air matanya tidak henti-hentinya meleleh. Jamaah sekalian, dan ini kehusuan. Kaifiat dalam salat ini sangat penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita kada selamanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Al-Ikhlas. Satu saat kita ke tempat lain, yang kita datang orang sudah selesai sholat berjamaahnya, kita berharap untuk sholat berjamaah. Apa yang kita lakukan kalau kita tidak mengerti kaifiat sholat? Kita mengerti, nang lain belum tentu mengerti. Datang kita, orang sudah selesai, kita ajak saikung.
ambil nang paling tua tuh biasanya pengertian. Pak Haji, tolong ulun hendak sholat berjamaah, pian jadi makmum. Langsung Pak Haji paham, ini menolong orang sholat berjamaah. Padahal sidin sudah sholat. Tapi lamun nang kita gawil kada mengerti, aku sudah sholat, bab 2 kali sholatnya. Di mamainya pulang nang hendak membawa ini. Boleh kita menolong orang, asal jangan kita jadi imam. Nang datang jadi imam, berdampingan. Selesai berdampingan, datang satu makmum lagi berikutnya. Makmum berikutnya nih bingung juga. Satu imam, satu makmum sebelah kanan. Jangan-jangan jarnya 2 makmum sebelah kiri. Allahu Akbar sebelah kiri. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi sholat, Jabir bin Abdullah sebelah kanan menjadi makmum. Datang Jabbar bin Sakhar. Jabbar kada tahu kepiatnya kayak apa, maka dia bertakbir sebelah kiri Nabi. Allahu Akbar. Nabi mengulurkan 2 tangan sedekapnya. Kemudian dia tekan dengan pelan 2 sahabatnya ke belakang. Yang berdua mengerti. Oh, berarti 2 makmum harus di belakang. 1 makmum berdampingan, 2 makmum harus di belakang. Coba pang lamun nang kada mengerti, itu untung Nabi nang menekan, lamun kita nang menekannya, apaan imamnya pindah betul tunjulan jarnya. Karena kita kada mengerti. Kepiat salat ini perlu benar Bapak-bapak. Perlu benar kepiat salat sampai ulama mengizinkan bagi imam untuk memberikan isyarat kepada makmum yang di belakang untuk maju ke depan. Lamunnya kada mau maju. Kan yang paling masyhur udah kita tuh, seseorang sholat datang orang lain peluk di tapaknya di bahu. Jadi di tapaknya itu apa? Umpat kisahnya nih. Allahu Akbar, mengangkat takbir. Ini nang di belakang nih kada tahu kepiat sholat. Kalau nya tahu, inya kada bertatapakan lagi, langsung berdampingan. 1 makmum berdampingan dengan, membedakan makmum lawan imam nang betate itu apa? Imam berdahulu, makmum berdudianya itu. Hanya itu. Ini di tapaknya habis-habisan imam plak. Allahu Akbar. Ujar imam kada beres nih. Mun dilihatakan kan pacangan. Maka imam boleh mengisyaratkan untuk maju. Nih jar imam nah. Dipikirkannya pulang, apa imam nih pindah kawe-kawe. Mun urang kada mengerti, alih benar. Ngalih benar kada mengerti. Ini kefiat untuk kesempurnaan ibadah sholat. Karena nilai sholat ini tingginya luar biasa. Nilai sholat haramallahu ala nar. Allah haramkan daripada dahsyatnya api neraka. Coba lihat Pak, apa yang Nabi katakan kepada sahabatnya. Lau anna nahron ala babi ahadikum yaghtasilu kulli yawmin mi'ata marrah hal yabqa min Indonesia. Wahai sahabatku, jika di muka rumah kalian tuh ada sungai yang airnya mengalir deras jernih, kalian mandi 5 kali di sungai itu sehari, adakah lagi kotoran di badanmu? Serentak sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasul, kada ada lagi kotoran. Karena memang kada ada jua nang mandi 5 kali sehari. Lamun 5 hari sekali bawa masam bener jawab. Kada ada lagi wahai Rasul. Maka Nabi katakan kepada sahabatnya, yang demikian itu perumpamaan sholat 5 waktu. Tiap waktu kita tidak tinggalkan, maka segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Bapak-bapak, sekalipun Aisyah berkata radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is saum, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salati, rawahul Bukhari. Aku disuruh Nabi mengqada puasaku yang tertinggal, tapi Nabi tidak pernah menyuruh aku mengqada salat yang tertinggal. Haid 5 hari ibu-ibu, cari 5 hari berikutnya, tutupi haid yang tertinggal puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah,
Rasul kadang menyuruh, hitung sholatmu yang 5 hari itu, bayari pulang. Kadada. Kita merasa banyak menjalani kehidupan yang melalaikan kita. Banyak sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan. Kita ingin dosa-dosa ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita bertaubat, dan sebagai bukti taubat kita kepada Allah, kita jaga sholat kita setiap hari. Biasakan melakukan di mana azan dikumandangkan. Bersyukurlah manakala kita mendengar azan, konsentrasi kita untuk bekerja mulai kada konsen lagi. Ini satu hidayah. Berbeda manakala azan berkumandang, begawi makin asik, ini berbeda. Jadi, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ulun simpulkan apa yang ulun sampaikan pada hari ini. Meninggalkan sholat adalah salah satu dosa diancam oleh Allah dengan dahsyatnya api neraka. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah lalu kita bertahan, agar kita mampu menjaga ibadah ini dengan baik, mampu menjaga ibadah ini sampai akhir hayat kita, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.